baik, saya Nureski Hani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai bab 3. Nah, bab 3 ini akan membahas tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia yang menegaskan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam kehidupan bernegara, konstitusi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur jalannya pemerintahan. Tanpa adanya konstitusi, suatu negara tidak akan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kekuasaan dan mencapai tujuannya. Sejak berkembangnya demokrasi modern, keberadaan konstitusi bahkan menjadi syarat utama untuk terbentuknya suatu negara. Karena konstitusi berfungsi sebagai landasan dalam menyusun sistem pemerintahan serta mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Nah, dalam konteks Indonesia, dasar konstitusional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada alinea keempat. Pada bagian ini ditegaskan bahwa tujuannya terbentuk negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rumusan tersebut, terlihat bahwa seluruh penyelenggaraan negara Indonesia harus berlandaskan pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, yang menjadi pedoman utama untuk mencapai tujuan nasional. Negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi disebut sebagai negara konstitusional. Nah, negara konstitusional itu merupakan salah satu ciri penting dari negara demokrasi modern. Karena dalam negara seperti ini, kekuasaan tidak dijalankan secara bebas, melainkan dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Namun demikian, tidak semua negara memiliki konstitusi langsung. Disebut sebagai negara konstitusional. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena suatu negara baru dapat dikatakan benar-benar konstitusional apabila menerapkan prinsip konstitusionalisme, yaitu paham yang menekankan adanya pembatasan kekuasaan serta jaminan terhadap hak-hak warga negaranya. Nah, konstitusionalisme sendiri berangkat dari pemahaman tentang hakikat negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Pemerintahan dalam hal ini memiliki peranan penting sebagai pelaksanaan kekuasaan negara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, akan tetapi dalam praktiknya kekuasaan dimiliki oleh pemerintah seringkali berpotensi untuk disalahgunakan. Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus bertindak untuk menjamin kepentingan rakyat dan melindungi hak-hak dasar mereka. Namun, tanpa adanya pembatasan yang jelas, kekuasaan tersebut dapat diubah menjadi alat untuk bertindak sewenang-wenang, bahkan dapat menimbulkan praktik korupsi. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan Lord Acton yang menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan menyebabkan korupsi yang absolut pula. Oleh karena itu, sangat penting untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak disalahgunakan. Nah, pembatasan tersebut dilakukan melalui konstitusi yang berfungsi sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan sebuah negara. Nah,
konstitusi mengatur bagaimana kekuasaan dibagi, siapa yang akan menjalankan kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan tersebut dapat digunakan. Dengan demikian, konstitusi diharapkan kekuasaan negara dapat dijalankan secara efektif, namun tetap terkendali, sehingga ini tidak akan merugikan para rakyat. Selain itu, konstitusi juga berperan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Dalam suatu negara yang menganut konstitusionalisme, hak-hak dasar warga negara harus diakui dan dilindungi oleh negara. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga akan menjamin bagi rakyat agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintahan. Nah, konstitusi menjadi sarana untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Nah, konstitusionalisme dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau paham yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan hak-hak rakyat harus dijamin dalam konstitusi. Nah, dalam pandangan ini, pemerintah memang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, tetapi kekuasaan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan yang sekaligus menjadi perlindungan bagi hak-hak warga negaranya. Nah, dalam praktiknya, konstitusi dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Nah, konstitusi yang tertulis biasanya berupa seperti dokumen resmi atau undang-undang dasar, dan sedangkan konstitusi yang tidak tertulis seperti kebiasaan atau praktik ketatanegaraan yang berkembang dalam masyarakat. Namun, terlepas dari bentuknya, suatu negara baru dikatakan sebagai negara konstitusional apabila konstitusinya benar-benar dijalankan dan memiliki makna dalam kehidupan bernegara. Yang artinya, konstitusi tidak hanya ada secara formal, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Nah, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa gagasan konstitusionalisme terdapat dua hal pokok yang harus dipenuhi, yaitu adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara konstitusional. Meskipun memiliki konstitusi, oleh karena itu, konstitusi tidak hanya dipandang sebagai dokumen formal semata, melainkan sebagai instrumen yang penting yang mengatur, membatasi, mengarahkan kekuasaan negara agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang ada pada suatu negara. Itulah tadi pembahasan mengenai konstitusionalisme dari saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian B, yaitu konstitusi negara. Yang pertama, pengertian konstitusi. Jadi, konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Nah, pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Kata konstitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukuman dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya undang-undang itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan suatu negara meskipun tidak tertulis. Nah, yang kedua itu kedudukan konstitusi. Nah, konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi ini menjadi barometer bagi kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah para pendahuluan. Nah, ada pun 3 elemen kesepakatan yang dikemukakan oleh Jim Lee Asidik dan William Andres. Nah, yang pertama itu berkenan dengan cita-cita bersama dan sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu negara. Yang kedua, kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Dan yang ketiga itu berkenan dengan bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya. Nah, yang ketiga ada isi, tujuan, dan fungsi konstitusi negara. Yang pertama itu organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang kedua itu hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Dan yang keempat itu larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Misalnya, undang-undang dasar Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme karena bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler. Nah, adapun fungsi dari konstitusi yang pertama itu penentu atau pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dan warga negara. Mungkin itu saja, cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya bagian C yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia yang pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara dan menjadi pedoman bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi, yang artinya semua peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan yang berisi tujuan negara dan dasar negara. Kemudian yang kedua batang tubuh, yaitu pasal-pasal yang mengatur sistem pemerintahan dan hak warga negara. Yang ketiga aturan peralihan dan aturan tambahan, serta penjelasan pada naskah awal. Pancasila menjadi dasar filosofis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia tidak selalu menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sejak proklamasi sampai saat ini. Terdapat beberapa periode konstitusi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Ini adalah konstitusi pertama di Indonesia yang pertama kali setelah Indonesia merdeka. Pada periode ini, Indonesia berbentuk negara kesatuan. Yang kedua, ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Indonesia berubah menjadi negara serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat. Karena bentuk negara berubah, maka digunakan konstitusi baru, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara
1950. Disebut sementara karena direncanakan akan dibuat konstitusi tetap melalui lembaga yang disebut konstituante. Namun, konstituante gagal menyusun undang-undang dasar baru sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1959 sampai sekarang. Sejak Dekret Presiden 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga, proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah reformasi, tahun 1998 muncul tuntutan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan supaya lebih demokratis. Karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan yaitu amandemen. Amandemen berarti perubahan atau penambahan isi konstitusi tanpa mengganti seluruh naskahnya. Sistem ini disebut sistem addendum, yaitu pasal-pasal baru yang ditambahkan atau diubah. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku sebagai satu kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemenkan sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama amandemen pada tahun 1999, yang kedua amandemen pada tahun 2000, yang ketiga amandemen pada tahun 2001, dan yang keempat amandemen pada tahun 2002. Perubahan ini dilakukan oleh MPR. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan karena perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sistem pemerintahan perlu dibuat lebih demokratis, perlindungan hak asasi manusia harus diperkuat, dan kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu lembaga saja. Jika tidak diperbarui, isi Undang-Undang Dasar bisa menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat. Setelah diamandemenkan sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai tahun 2002, nama resminya ditegaskan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diperbarui dan tetap berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu isi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yang memuat dasar dan cita-cita bangsa Indonesia. Alinea pertama menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mengantarkannya pada kemerdekaan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dan terakhir, alinea keempat berisi tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Pancasila. Bagian pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian yang berisi pokok-pokok dari isi konstitusi. Setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, jumlah pasal menjadi 73 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Secara garis besar, isi dari bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1.
Bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat pasal 2 sampai dengan pasal 3. Bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara pasal 4 sampai pasal 16. Bab 5 tentang Kementerian Negara pasal 17. Bab 6 tentang pemerintah daerah pasal 18 sampai pasal 18b. Bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat pasal 19 sampai pasal 22b. Bab 7a tentang Dewan Perwakilan Daerah pasal 22c sampai pasal 22d. Bab 7b tentang Pemilihan Umum pasal 22e. Bab 8 tentang Hal Keuangan pasal 23 sampai pasal 23b. Bab 8a tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 23e sampai pasal 23g. Bab 9 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 sampai dengan pasal 25. Bab 9a tentang Wilayah Negara pasal 25a. Bab 10 tentang Warga Negara dan Penduduk pasal 26 sampai pasal 28. Bab 10a tentang Hak Asasi Manusia pasal 28a sampai pasal 28j. Bab 11 tentang Agama pasal 29. Bab 12 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30. Bab 13 tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 13 sampai pasal 32. Bab 14 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 33 sampai pasal 34. Bab 15 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pasal 35 sampai pasal 36c. Bab 16 tentang Perubahan Undang-Undang pasal 37. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di Indonesia. Sehingga semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengannya dan pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin terakhir yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmi Ayu Amalia dengan NIM 25010750117 dari kelas Pendidikan Biologi B. Jadi pada poin terakhir ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama bentuk negara, kedua bentuk pemerintahan, ketiga sistem pemerintahan, dan terakhir sistem politik. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia ditegaskan sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Kalau kita lihat teorinya, negara kesatuan itu bersusunan tunggal. Artinya tidak ada negara bagian di dalamnya. Dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur daerah ada di tangan pemerintah pusat. Tapi menariknya, Indonesia menerapkan desentralisasi, artinya pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah agar daerah bisa menjadi otonom dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan pasal 18.
Nah, disinilah tantangannya, karena daerah punya hak membuat peraturan daerah sendiri. Resiko yang sering muncul di lapangan adalah tumpang tindih regulasi antara aturan pusat dan daerah. Walau koordinasinya kurang kuat, asas desentralisasi ini malah bisa memicu ego sektoral yang berpotensi memperlemah konsep negara kesatuan itu sendiri. Bagian kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Sesuai dengan ajaran Niccolo Machiavelli yang ada di materi kita, pembeda antara republik dan monarki itu terletak pada cara memilih kepala negaranya. Kalau monarki berdasarkan warisan turun-temurun, nah kalau republik seperti Indonesia, kepala negaranya dipilih melalui pemilihan. Di dalam pasal 37 ayat 5, bangsa kita sudah sepakat kalau bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dilakukan perubahan. Keputusan mengunci pasal ini memang sangat bagus untuk menjaga persatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Tapi kalau kita analisis dari sudut pandang hukum, penguncian mutlak seperti ini sebenarnya membatasi ruang bagi generasi masa depan untuk beradaptasi. Padahal yang namanya hukum dan negara idealnya harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Bagian ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensial. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial seperti yang dijelaskan dalam buku kita. Sistem presidensial ini sebenarnya punya satu kelemahan utama, yaitu adanya kecenderungan kekuasaan eksekutif atau presiden yang bisa menjadi terlalu mutlak. Kenapa bisa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kekuasaan presiden kita itu memang sangat besar, mulai dari memegang kekuasaan pemerintahan, berhak mengajukan RUU, sampai memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Untuk mengakali kelemahan itu, dibentuklah sistem checks and balance atau prinsip saling mengendalikan dan mengimbangi. Caranya adalah dengan memperkuat fungsi DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Tantangan terbesar dari sistem ini adalah bagaimana memastikan checks and balance tersebut berjalan murni, bukan cuma formalitas politik. Selain itu, karena fungsi eksekutif dan legislatif sering beririsan, seperti dalam pembuatan undang-undang, kalau kedua lembaga ini tidak sejalan, proses pembuatan kebijakan bisa menjadi sangat lambat dan menghambat roda pemerintahan. Bagian keempat, sistem politik demokrasi Pancasila. Sesuai pasal 1 ayat 2, kedaulatan itu sepenuhnya berada di tangan rakyat. Di Indonesia, kita mengenalnya sebagai demokrasi Pancasila karena sistemnya didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Berbeda dengan sistem otoriter yang mencampuri hampir seluruh aspek kehidupan warganya tanpa ada pertanggungjawaban. Sistem demokrasi justru membatasi wewenang pemerintah agar rakyat bisa mengatur kehidupannya sendiri. Tantangan nyata bagi kita adalah menjaga agar istilah demokrasi Pancasila ini tidak sekedar menjadi jargon normatif di atas kertas. Kita harus memastikan pemerintah benar-benar
membatasi kekuasaannya dan tetap bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Supaya hak-hak masyarakat tidak terabaikan. Jadi kesimpulan dari materi ini itu menunjukkan kalau Indonesia sudah punya rancangan hukum yang sangat komprehensif. Tapi sebagai mahasiswa, tugas kita bukan cuma menghafal pasal-pasal ini, melainkan harus kritis mengawal penerapannya agar apa yang tertulis di konstitusi bisa sejalan dengan realitas di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya dan teman-teman sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.